Sementara negara-negara lain Arab itu termasuk itu dikonstruksi, yaitu tadi bangsa yang liar, mungkin terbelakang, radikal, lawan peradaban dan seterusnya. Yang namanya media itu alat konstruksi yang sangat efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jogja Network, kita kembali lagi bersama saya Despan Heriansah, dan hari ini kita kedatangan Pak Dafri. Terima kasih Pak sudah berkenan hadir kembali. Kembali senang hati. Beliau adalah dosen sekaligus pakar politik dan politik internasional dari Universitas Gadjah Mada Yogyakarta, yang sebetulnya sudah beberapa kali diundang ke Jogja Network, dan hari ini beliau berkenan untuk datang hadir kembali dan berbagi pengetahuan kepada kita semua. Pembahasan kita hari ini atau obrolan kita hari ini adalah tentang yang meskipun terjadi sudah sangat lama, tetapi sampai hari ini, sampai detik ini masih terus hangat dibicarakan. Tidak saja di Indonesia, tetapi bahkan di dunia secara global ya. Yaitu tentang konflik berkepanjangan antara Israel dan juga Palestina. Saya ingin memulai dari peristiwa ya tanggal 7 Oktober yang lalu, Pak Dafri. Ada serangan yang di beberapa media dikatakan serangan yang sangat mematikan, tetapi sekaligus sangat mengerikan dari tentara Hamas atau tentara Palestina ke Israel. Serangan itu dilakukan pada pagi hari dan tidak terdeteksi sama sekali menurut pengakuan dari pemerintah Israel, dan menewaskan 1.400 setidaknya. Sampai dengan hari ini terkonfirmasi lebih kurang 1.400 orang Israel yang tewas, lalu 203 diculik dan dibawa ke Gaza, dan 2 atau 3 diantaranya beberapa hari yang lalu dibebaskan oleh tentara Gaza, tentara Palestina. Tidak lama setelah itu, Israel kemudian melakukan serangan balik yang tidak kalah mematikan, tidak kalah mengerikannya. Data kami sekitar 4.651 orang meninggal dunia, dan kemungkinan besar akan terus bertambah. Itu yang terakhir ya? Itu yang terakhir. 14.000 diantaranya luka-luka. Secara umum, bagaimana Anda melihat situasi ini dari kata apapun yang mungkin bisa dibagi teman-teman Jogja Network? Oke, baik, terima kasih. Pertama, menyampaikan rasa prihatin ya, sangat mendalam betul. Terhadap nasib yang dialami oleh saudara-saudara kita di tempat kejadian tersebut, gitu ya. Saya tidak merujuk ke satu kelompok saja, tapi semua yang menjadi, terutama bukan kombatan begitu ya. Iya, masyarakat sipil. Ya, masyarakat sipil terutama. Dan itu mayoritas ya, Pak? Iya, mayoritas itu kita ikutin. Nah, lalu itu kemudian izinkan saya coba menyoroti masalah ini dari tip yang agak lain ya, agak lain dalam arti berbeda dengan banyak komentar, misalnya analis gitu, mengenai konflik Israel-Palestina ini, yang umumnya dari perspektif hukum, politik, keamanan, dan seterusnya. Saya ingin melihat isu ini dari perspektif keadaban atau peradaban manusia. Ya. Nah, sebagaimana ketahui, selama ini gitu ya, kita manusia gitu ya, di mana saja gitu, selalu mengklaim bahwa kita itu adalah makhluk Tuhan yang paling beradab, gitu ya. Bahkan kita menempatkan makhluk-makhluk lain itu adalah di bawah kontrol kita. Betul. Ya, baik itu tumbuhan, apalagi binatang, ya, ditempatkan di kelas yang sekian. Nah, mengapa begitu? Karena kita selalu meyakini bahwa manusia itu punya akal pikiran, budi, hati nurani, dan seterusnya.
Nah, tapi kejadian di Palestina ini, di Gaza ini, sekali lagi membuktikan bahwa klaim bahwa manusia itu sangat beradab itu perlu dipertanyakan. Ya, menurut saya bukan saja perlu dipertanyakan, tapi perlu dibantah, gitu ya, dibantah. Dengan harapan bahwa dengan cara begitu, kemudian kita bisa mendorong agar manusia itu kembali ya ke fitranya yang tadi kita anggap bahwa dia punya hati nurani, akal sehat, dan seterusnya. Nah, mengapa saya katakan kejadian di Gaza ini menunjukkan bahwa klaim bahwa manusia itu paling beradab, ternyata itu tidak benar, karena bagaimana mungkin kita bisa memahami bangsa-bangsa Israel dan pendukungnya, terutama Barat yang selama ini mengklaim bahwa mereka adalah bangsa-bangsa paling maju, beradab, dan seterusnya. Belum lagi embel-embel demokrasi, hak asasi manusia dan seterusnya. Tapi membiarkan atau bahkan melakukan pembunuhan, turut serta membunuh ribuan orang yang tanda kutip itu tidak bersalah, terutama ibu-ibu, anak-anak, orang tua, atau kelompok rentan yang lain. Dari sisi hukum kita sudah tahu itu kan pasti melanggar itu hukum humaniter, karena mestinya kan hukum perang itu mengatur yang boleh dibunuh itu adalah kombatan. Tapi dalam konteks ini kita melihatnya dari itu tadi, keadaban. Betapa tidak punya adabnya kelompok-kelompok yang melakukan kekerasan atau pembunuhan terhadap masyarakat di Palestina tersebut. Pak Dapri, kalau kita ingat salah satu sejarah munculnya DUHAM, Deklarasi Universal of Human Rights itu adalah karena banyaknya korban dari masyarakat sipil waktu itu yang menjadi korban Perang Dunia I maupun Perang Dunia II. Dan masyarakat atau manusia tidak dianggap sebagai manusia sekali. Mereka tidak dihitung sebagai manusia sama sekali dan menjadi sasaran tempur. Yang dilakukan oleh negara, yang dilakukan oleh dunia adalah membuktikan bahwa mereka adalah yang paling berkuasa dan paling kuat. Dan ternyata hari ini puluhan tahun setelah Eleanor Roosevelt itu mendeklarasikan DUHAM, itu masih tetap terjadi. Dari pandangan pribadi Pak Dabri, bagaimana mungkin, pertanyaan yang sangat mengganggu kita negara yang level kecerdasannya kita bisa katakan di atas rata-rata, karena di belakang Israel kita tahu ada Amerika, ada Inggris, ada Prancis, termasuk juga Norwegia bahkan. Bagaimana mungkin hak asasi manusia, demokrasi itu dapat dikesampingkan demi dukungan terhadap satu negara ini? Ada informasi ini lagi-lagi saya tidak menyorotnya dari sisi politik ekonomi Kalau kepentingan ekonomi politik itu memang bisa dijelaskan dengan data. Tapi lagi-lagi saya ingin menyorotnya dari kemanusiaan gitu ya. Ini kalau dalam bahasa kaum postkolonialisme misalnya atau kosmopolitan, apa yang dilakukan oleh Israel dan pendukungnya atau negara-negara besar itu terhadap Palestina itu menunjukkan bahwa ada semacam fenomena superioritas Barat tanda kutip atau kelompok masyarakat tertentu gitu di dunia ini atau manusia tertentu terhadap kelompok lain. Mereka mulai dengan cara itu tadi mengkonstruksi kelompok-kelompok tertentu, dalam hal ini orang-orang Palestina itu sebagai itu tadi orang tidak beradab, belakang, teroris, radikal, macam-macam. Tapi sebenarnya kepentingan yang paling mendasar dari Israel itu kan itu tadi, itu perjuangan untuk memperluas living space istilahnya, ruang hidup. Yang kemudian kita terjemahkan negara itu
Kan begitu, dia datang ke sana itu menduduki wilayah Palestina, menggerogoti terus dan terus gitu ya, dengan berbagai macam cara. Nah, mengapa itu terjadi? Kembali tadi, kalau kaum realis mengatakan itulah contoh bahwa sebenarnya manusia itu memang pertama ya, mereka itu pada dasarnya adalah bersifat konfliktual, selalu konflik. Ya, nah mulai dari hal yang kecil sampai ke isu-isu negara bangsa ini, ya, misal kedaulatan dan seterusnya gitu ya. Tapi di luar itu manusia juga itu tidak mengenal kata cukup. Tidak pernah mengenal kata cukup, kurang terus. Ya, yang mereka sudah punya tempat sini, tapi ingin memperluas lagi dan seterusnya. Mana ada negara di dunia ini yang mengatakan, oh ini wilayah kami kelebihan nih, silakan ambil tuh. Sumatera ada nggak? Tidak ada. Tapi kalau kita meleng sedikit, itu pasti negara lain akan ngambil. Sedekat apapun pasar negara kita dan Asia Tenggara ini kan berkonflik tuh satu sama lain. Betul. Nah, lalu itu apa akarnya? Lagi-lagi tadi di karakter dasar manusia ini menurut kaum realis itu. Yang pada dasarnya itu tadi selalu bersifat egois gitu ya. Ini selalu ingin berorientasi kepada kepentingan pribadi, kelompok dan seterusnya. Jadi tadi aspek kemanusiaan itu ya dalam beberapa hal memang dia muncul ke permukaan. Jadi ya misalnya kita ada gempa bumi di Turki, kita bantu, ya kan? Ada tsunami di Jepang, walaupun dia bukan Islam, kita bantu. Ada apa yang terjadi di Myanmar, kita bantu. Itu contoh dari kosmopolitan yang saya maksud tadi, bahwa kita itu merasa bahwa dia saudara kita sesama manusia. Nah, ini yang mengalami pasang surut sebetulnya. Nah, dalam konteks Israel menyerang, dia hampir tidak punya sama sekali. Baik, ya sisi itu. Baik, Pak Dabri, kalau saya coba pakai titik pijak atau cara berpikirnya Pak Dabri ya, berarti saya bisa katakan yang jadi problem yang berdampak luas terhadap peradaban manusia itu bukan saja serangan yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina, tetapi juga segala tindakan yang dilakukan oleh Palestina terhadap Israel yang itu berdampak terhadap masyarakat sipil, itu juga sebetulnya problem kemanusiaan. Iya, betul itu. Jadi itu tadi, makanya saya melihat kasus ini kan dari perspektif yang lebih luas, dari perspektif kemanusiaan, bahwa serangan Israel terhadap Gaza sekarang itu semua orang tahu itu akar masalahnya sangat panjang dan terjadi berulang-ulang. Hanya skopnya saja mungkin yang agak berbeda. Tapi kan pernah dulu juga perang Yom Kippur macam-macam tuh, itu menimbulkan korban yang sangat banyak juga, melibatkan negara-negara lain juga banyak itu. Jadi ini terjadi, cuman kita bisa juga berkilau. Nah, ini kan tidak terjadi begitu saja, ada sebab akibat. Betul. Ya, kan? Ini yang disampaikan oleh banyak orang pada Fri, bahwa serangan yang dilakukan oleh Palestina atau tentara Hamas kepada Israel itu sebagai bentuk dari keadaan yang mereka rasakan selama puluhan tahun mereka di bawah penindasan, mereka diambil tanahnya, lalu kemudian mereka melakukan serangan. Betul. Jadi lagi-lagi ada hukumnya ya, bahwa satu kekerasan itu akan mereproduksi kekerasan yang lain. Ya. Jadi apa yang dilakukan oleh Israel dulu itu dia pasti akan menimbulkan perlawanan kembali terus dan terus. Dan di dalam kacamata itu jangan pernah berharap bahwa damai itu akan tercipta permanen, tidak ada. Kalau dalam bahasa orang-orang realis itu sekali lagi yang dimaksud perdamaian itu hanya jarak antara satu konflik dan konflik yang lain. Nah, jadi usaha orang itu untuk membuat perdamaian itu sebenarnya memperpanjang jarak ini. Misalnya antara Perang Dunia I dan Perang Dunia kan agak dekat tuh. Sekarang dunia ketiga itu dianggap belum terjadi. Jadi orang mengatakan damai, tapi sebenarnya bukan berarti itu tidak akan terjadi.
ya dalam konteks itu. Nah, lagi-lagi kenapa itu bisa terjadi? Ya itu tadi, karakter dasar manusia itu nggak pernah berubah rupanya. Anda bisa hidup di mana saja, jadi orang Amerika, jadi orang mana saja begitu, tapi karakter konfliktualnya itu tetap ada dan bahkan lebih besar. Oleh karena itu kadang-kadang isu seperti tadi misalnya HAM dan seterusnya, kita tahu kan itu sering kemudian dijadikan tameng tameng atau alat justifikasi dari kebijakan luar negeri satu negara seperti Amerika misalnya, atas nama penegakan HAM demokrasi dia melakukan pelanggaran HAM juga. Oke, saya tertarik untuk aspek itu, Pak Dapri. Berarti kalau pada satu sisi Amerika mendengung-dengungkan hak asasi manusia, demokrasi, negara hukum, tapi pada sisi yang lain juga mereka mendukung peperangan, mendukung tindakan yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina, bahkan siap untuk mengirimkan pasukan ke sana. Kalau begitu, sebetulnya ada apa di balik situasi ini? Akhirnya kepentingan, kata kuncinya kepentingan kan? Kepentingan yang itu berangkat dari identitasnya. Kami ini orang Barat, orang apa, dekat dengan orang ini Yahudi dan seterusnya. Nah, kemudian itu yang memperkuat sentimen mereka untuk membantu ini. Sementara negara-negara lain Arab itu termasuk itu dikonstruksi, yaitu tadi bangsa yang liar, mungkin terbelakang, radikal, lawan peradaban dan seterusnya. Padahal kan kalau kita tahu Palestina ini kan untuk memperjuangkan kemerdekaan. Dulu kita melakukan hal yang sama kan. Tapi kita dulu tidak dicap apa gitu, karena konstruksi waktu itu. Nah, makanya tadi seperti data misalnya pembunuhan yang kita harus tahu itu. Yang namanya media itu alat konstruksi yang sangat efektif untuk ini ya. Nah, dan kita tahu jaringan media massa ini dikuasai oleh siapa gitu ya. Tidak jaringan inilah ya yang besar-besar ABC dan seterusnya. Nah, tadi kembali ke bagaimana mungkin satu negara yang mendengung-dengungkan demokrasi, HAM dan seterusnya, tapi dia melakukan tindakan pelanggaran HAM. Saya sendiri ya, Mas, pernah diundang khusus ya, saya dan beberapa orang dari partai lain waktu kejadian 9/11 di New York itu 2002 waktu peledakan itu. Setelah itu kebetulan ada kejadian di Bali juga. Saya kemudian nulis di Kompas, kemudian saya diundang oleh Kedutaan Besar Amerika untuk pergi ke Amerika sebulan keliling, termasuk ke Zero Zone istilahnya, di gedung yang runtuh di New York. Gedung Putih. Nah, lalu kita diajak ke rumah sakit tempat itu korbannya kalau tidak salah sekitar 1.200 sekian lah, saya lupa ya jumlahnya. Lalu Amerika kita tahu kemudian melakukan politik ganyang terorisme ya, kira-kira gitu, counter terorisme itu ya. Nah, lalu dia mengirim pasukan. Kita tahu berapa korban tentara Amerika sendiri, lebih dari 6.000 yang mati. Pasca itu. Atau dalam operasi? Dalam operasi itu sepanjang perang di Libya di mana-mana itu. Itu korbannya banyak sekali. Di Amerika sendiri banyak sekali orang yang menolak. Jadi saya ingat betul waktu di situ ada jadi kalau rumah, saya ikut demo kebetulan. Saya ikut demo di Washington itu, ikut demo kecil-kecilan lah, orang demo aku ikut gitu. Tapi di situ lihat sekali kalau rumahnya setengah tiang benderanya, itu berarti mereka tidak mendukung kebijakan Amerika di sana. Dan itu banyak. Karena anak cucu mereka bilang jangan kirim anak cucu kami karena trauma dari kasus Vietnam dan seterusnya. Tapi kalau yang benderanya tinggi penuh itu ya pendukung. Tapi kan di Amerika itu kan militernya itu bukan seperti kita, itu kan mereka itu ada wajib militer. Ya intinya. Betul. Jadi kalau tidak ada wajib itu banyak orang nggak mau berperang. Dan ada punishment, ada dalam hukuman tertentu dia boleh memilih apakah akan menjalani hukuman. Atau itu. Nah, Muhammad Ali kan nggak mau dikirim ke Vietnam. Itu yang kita maksud dengan tadi kemanusiaan itu yang perlu didorong. Kalau saya bisa katakan begini berarti kalau begitu hak asasi manusia itu semua konvensi telah gagal mencapai apa yang menjadi tujuan mulia, bahwa manusia itu pada prinsipnya atau pada akarnya yang paling bawah memiliki hak dasar gitu yang tidak boleh diganggu oleh siapapun, termasuk hak untuk hidup. Nah, mungkin kata-katanya
bukan gagal total ya, tidak. Tapi boleh kita katakan belum mencapai seperti yang diidealkan. Mengapa begitu? Tadi itu karena banyak sekali kemudian norma-norma di dalam HAM itu, standar-standar HAM itu justru dijadikan alat misalnya untuk justifikasi dan seterusnya untuk tanda kutip gitu ya. Betul. Melawan, mengontrol betul. Apa saja pihak-pihak yang lain. Ya. Bush itu kalau benar-benar mau menerapkan konvensi HAM, misalnya hak sipil dan politik atau apa, dia itu sudah dikirim ke ICC. Dia itu pelanggar HAM berat, genosida dulu itu. Di banyak negara. Iya, tapi karena dia kuat, negara kuat, nah itu makanya di hukum internasional itu sekali lagi kita bicara tentang keadilan macam-macam itu, kalau dia tidak berangkat dari tadi aspek kemanusiaan itu nggak jadi. Dia yang terjadi adalah ya power. Saya ingin menggeser kembali ke Palestina dan Israel. Pak Dhafri melihat nggak ada semacam standar ganda gitu yang diterapkan oleh negara-negara Barat terhadap Palestina. Saya berikan contoh, misalkan saat terjadi konflik invasi Rusia kepada Ukraina, hampir seluruh negara kemudian berbondong-bondong memberikan dukungan, memberikan simpati, memberikan empati, bahkan bantuan kepada Ukraina. Di sisi yang lain juga mengutuk Rusia karena telah melakukan invasi kepada Ukraina. Tapi pada sisi yang lain, dalam situasi yang sama dan bahkan jauh lebih mengerikan, korbannya kita bisa katakan lebih banyak daripada itu. Dan kekuatannya pun tidak berimbang sama sekali. Sama sekali tidak berimbang. Tetapi kemudian dukungan tidak diberikan kepada Palestina. Kalau kita petakan, hampir mayoritas yang mendukung Palestina adalah negara-negara Islam atau negara-negara di Asia ya. Sementara negara-negara Barat termasuk Amerika dan Australia sepenuhnya memberikan dukungan kepada Israel. Apa respon Anda? Pertama, saya inikan dahulu, yang mendukung Palestina itu bukan negara ya umumnya, tapi kelompok-kelompok masyarakat di dalam satu negara. Jadi misalnya di Amerika itu kan ada yang mendukung Palestina kan, banyak gitu kelompok yang ini. Nah, mereka bukan cuma berdasarkan agama. Tapi ada orang yang tadi sudah memiliki kesadaran tentang kemanusiaan. Kan saya baca-baca itu, bahkan ada juga warga Israel yang tidak begitu suka dengan kebijakan Netanyahu ini gitu ya. Nah, jadi kalau ditanya apakah ada standar ganda, sangat jelas. Sangat jelas. Nah, itu makanya tadi saya katakan dalam konteks Palestina itu lagi-lagi itu merefleksikan bahwa jiwa dasar kemanusiaan para pembuat kebijakan di negara-negara besar seperti Amerika, Israel, Inggris, dan Norwegia atau macam-macam itu tidak pernah bergeser dari the very nature of human being yang tanda kutip barbar itu. Tapi mereka diselimuti dengan yaitu tadi pakai jas, pakai dasi, duduk sebagai presiden. Tapi cara pandang dan sikap dia terhadap manusia itu termasuk tadi terhadap misalnya. Dan itu hasil dari konstruksi kalau ini ya bahasa kita pemaknaan. Jadi mulai dengan cara pandang itu tadi dia mengatakan Israel punya hak untuk apa, tapi dia Palestina tidak pernah disebutnya begitu kan? Iya, betul. Padahal itu manusia juga, sama itu manusianya. Bagaimana mereka menganggap bahwa Israel itu orang-orang Yahudi itu lebih unggul dibanding orang Palestina, lebih layak diakui dan didukung, ya padahal sama-sama manusia ini. Iya, betul. Sama-sama manusia. Nah, sifat yang tadi itu lagi-lagi menurut kaum kolonialisme yang ada semacam mental superioritas ya dari Israel, Barat dan seterusnya pendukungnya itu yang menyebabkan perilaku mereka itu barbar tanda kutip. Sebenarnya yang menariknya itu kok Israel ini atau orang Yahudi ini kok tidak belajar dari pengalaman mereka juga kan pernah mengalami hal yang sama. Tapi kemudian mereka melakukan hal yang sama kepada orang lain. Iya, betul.
Ini pelajaran menurut saya bagi kita manusia, termasuk semasa Indonesia ini, bahwa mungkin sudah saatnya kita itu tadi bergerak ya, keluar dari contoh pakem nasionalisme sempit itu, terutama yang ini harga mati, kedaulatan macam-macam itu enggak begitu. Kita ini hidup di satu kapal yang sama sebetulnya, yang namanya bumi. Kalau begitu konsekuensinya bumi milik manusia ya Pak? Bumi manusia, jadi persis mestinya kita berpikir seperti kita mau menyelamatkan lingkungan. Ya. Anda artinya Barat tuh berkuar-kuar, mari kita menyelamatkan lingkungan di situ. Untuk apa? Untuk keamanan manusia ke depan lah. Tapi Anda membunuh orang Palestina. Anda membunuh orang di Arab. Bagaimana Anda mengatakan itu? Saya coba masuk ke sana Pak Dafri. Tidak sedikit, ada banyak bahkan mayoritas teman-teman di Indonesia atau orang-orang di Indonesia yang beranggapan bahwa konflik atau perang antara Israel dan Palestina itu adalah perang agama, mungkin begitu ya. Karena pada satu sisi kita memang melihat Israel yang mayoritas Yahudi, kemudian Palestina yang mayoritas adalah beragama Islam itu. Nah, kalau saya kaitkan dengan bumi manusia tadi yang disampaikan oleh Pak Dafri, ada problem nggak dengan pikiran yang seperti ini, dan atau dengan kata lain, boleh nggak sih Pak saya punya pikiran yang seperti itu, terutama teman-teman yang masih muda ya, teman-teman mahasiswa, teman-teman yang masih duduk di bangku SMA. Menurut saya itu kita sudah harus berangkat dari cara berpikir begitu. Kita lebih fokus ke itu tadi, aspek kemanusiaan. Jadi nggak peduli dia agamanya apa atau apa, tapi kalau kita membunuh orang itu ya tidak diperbolehkan gitu ya. Itu satu kebiadaban gitu. Nah, bahwa misalnya dalam kasus Palestina ini ya banyak memicu sentimen itu sebenarnya bisa dipahami juga ya dalam beberapa hal, karena bagaimanapun juga kan lagi-lagi manusia itu ada aspek ini ya common concern macam-macam yang begitu-gitu. Itu sudah tabiat manusia itu untuk mengidentifikasikan dirinya berdasarkan ciri-ciri kesamaan tertentu. Barat juga begitu kan. Kami orang suku kulit putih itu, lalu dia mengklaim itu. Jerman dulu menghancurkan itu juga begitu. Betul. Karena superioritas bangsa Arya dan seterusnya gitu. Nah, ini yang menurut saya perlu dibenahi, termasuk di dalam ini. Jadi kita harus itu memperkuat rasa simpati dan empati terhadap kejadian-kejadian semacam itu. Beyond identitas apapun. Ya, jadi itu bisa terjadi di mana saja, di sana, mungkin kemudian di Asia Tenggara gitu. Dengan begitu kemudian itu tadi saya kira, saya bukan ahli agama, tapi saya kira kan jelas-jelas kita dilahirkan bersaudara dan seterusnya gitu ya. Dan itu akan menurut saya jauh lebih besar jaminannya untuk keamanan manusia ke depan. Nah, masalahnya itu tadi saya sebut itu. Jadi peradaban manusia ini menciptakan hal-hal yang baru seperti tadi negara. Ini kan konflik Palestina ini salah satunya ini kan perjuangan nation state ya. Betul, nation state building. Upaya kedua bangsa ini, Israel dan Palestina, untuk mendirikan negara. Menstabilkannya dan seterusnya. Yang itu digerogoti adalah Palestinanya. Ya, berarti bukan antara dua agama yang berseteru, tetapi sebetulnya antara dua nation itu ya. Iya, menurut saya ini bukan agama, dan terbukti kan di Palestina agamanya bukan cuma Islam kan. Di Israel juga ada Islamnya juga. Kalau begitu Pak Dafri membaca apa yang dilakukan oleh Israel itu adalah bentuk pencaplokan, adalah bentuk invasi yang sebetulnya tidak hanya dilakukan oleh Israel, tetapi juga di belakangnya didukung oleh banyak negara, dan bahkan pada mulanya itu justru dilakukan oleh Inggris. Nah, kalau kita balik ke sejarahnya, iya, itu kan yang paling bersalah sebenarnya Inggris itu. Nah, kesalahan itu kemudian terus diulang gitu ya, dengan dukungan yang dari Amerika dan seterusnya atas nama apa begitu ya.
Nah, tapi yang tadi itu, yang kita pertanyakan itu, kenapa mereka hanya memihak kalau manusia itu hanya kepada ini, tapi mengabaikan sekelompok orang yang namanya Palestina ini untuk menjadi korban atas nama untuk menegakkan keadilan kepada orang ini, kelompok ini. Ini lagi-lagi ya, dalam kacamata kaum moralis itu sekali lagi menunjukkan bahwa sebenarnya itu tadi, kita manusia termasuk Barat yang mengklaim dirinya itu bangsa beradab dan seterusnya, sebenarnya belum. Barbariannya itu masih ada, masih besar. Memang dia dibungkus dengan negara seperti Amerika, Israel, Inggris, ya, negara maju secara material. Tapi insting kebuasannya itu masih bersarang. Secara lebih spesifik, Pak Dafri, bisakah dibagi kepada kami barbarianisme yang Pak Dafri maksud peluluh lantaan peradaban yang Pak Dafri maksud yang dilakukan oleh Israel kepada Palestina hari ini ya konteksnya, bentuknya apa saja, Pak? Pertama tadi Pak Dafri sudah memulai dengan serangan terhadap masyarakat sipil yang korbannya sudah mencapai ribuan, lalu invasi terhadap tanah yang itu sebetulnya adalah tanah Palestina. Ada banyak lagi ya, termasuk dalam bentuk penyerangan-penyerangan yang tidak langsung, ya, misalnya pembatasan akses. Ya, itu yang saya maksud. Berarti ada pembatasan akses terhadap listrik, terhadap air, jalan dan itu sangat-sangat biadab itu, ya, sangat biadab. Anda bagaimana mungkin membayangkan anak-anak begitu ya, ibu-ibu di sana tidak mendapatkan akses ke air bersih untuk minum, padahal itu kebutuhan yang paling mendasar. Belum lagi bicara listrik misalnya kan, dan seterusnya. Jadi itu kan logika perang biasa. Logika perang yang tadi tidak mempertimbangkan aspek kemanusiaan. Kalau itu dilakukan misalnya ke instalasi militer, itu bisa dipahami. Tapi kalau komunikasi umum itu tidak ada. Itu di dalam senario perang nuklir pun sebenarnya itu tidak ada mestinya begitu. Tidak boleh menargetkan orang sipil. Yang ditargetkan pertama itu kan misalnya rudal negara musuh, senjata negara musuh, tanknya, apanya. Oh, ini kok rumah sakit, ke masjid, ke pengungsi. Bagaimana kita mengatakan Israel ini tidak biadab? Sangat biadab itu. Oh, sudah ada normanya juga, di norma hukum humaniter itu sudah sangat diatur, ya kan? Di HAM sangat diatur. Tapi di luar itu sebenarnya ada tadi aspek kemanusiaan itu yang tidak muncul. Makanya kalau mereka mengklaim bahwa mereka itu bangsa beradab dan seterusnya, Barat, sebenarnya tidak, menurut saya. Saya berani mengatakan Anda tidak beradab. Dengan apa yang mereka lakukan ini. Tidak hanya di Palestina. Terutama di Palestina ini. Pak Dafri, saya tertarik untuk bertanya sebetulnya Indonesia ini bisa melakukan apa ya? Yang kemarin pidato Bu Retno Marsudi sudah mengecam ya. Tentu ada banyak lain yang bisa dilakukan. Tapi sebelum ke sana, Pak Dafri melihat apa sih sebetulnya yang bisa dilakukan oleh PBB, Pak, dalam konteks ini? Sebetulnya begini. PBB itu memang tadinya semacam lembaga multilateral yang ideal ya, dia menjadi supra state mestinya, jadi supra state. Mengapa ini perlu? Karena itu tadi kebanyakan negara-negara dunia yang itu memprediksi itu ya. Jadi perlu ada itu idealnya. Tapi dalam prakteknya ini ternyata tidak bisa politis juga. Menjalankan fungsi itu. Ya, semua orang tahu bahwa akhirnya kekuatan negara besar-besar itulah yang bisa mengatur ini, mengendalikan ini, terutama yang berkaitan dengan isu-isu sensitif, politik, keamanan. Tapi mungkin bahkan di isu-isu lain seperti WHO macam-macam ya. Amerika akhirnya menyerah juga itu ya. Tapi artinya kendali terhadap ini itu besar, dan itu mulai dari awal pembentukannya. Oleh karena itu kita agak sulit berharap pada PBB
untuk dapat menyelesaikan kasus semacam itu tanpa dukungan dari negara-negara besar ini yang sejak awal itu tidak adil. 5 negara ini. Tapi ya coba ada 5 negara ya yang punya hak veto itu. Nah, yang kita tahu sekarang ini misalnya kasus ini kan di Dewan Keamanan diveto oleh Amerika. Ya, betul. Lalu Indonesia dengan antusiasnya menurut saya bagus itu kita mengambil ininya untuk menginisiasi di Majelis Umum dan kita berhasil. Biar publik jauh lebih paham Pak Davi, karena hari ini banyak yang kecewa dengan PBB ya. Kalau saya katakan begini, mekanismenya itu memang kita mengharapkan ada skema yang ideal gitu ya, yang dilakukan oleh PBB sebagai payung dari semua negara. Tetapi kemudian pada praktiknya, semua kebijakan yang dikeluarkan oleh PBB ini kan akan sangat bergantung pada 5 negara itu. 5 negara. Sepanjang tidak didukung oleh mayoritas negara, bahkan satu negara saja tidak menyetujui, itu bisa diveto. Itu yang membuat PBB hari ini tidak bisa berbuat apa-apa. Jadi kita bisa katakan seideal apapun ya PBB dan lembaga yang ada di bawahnya, tetapi pada akhirnya keputusan yang diambil itu sangat politis, betul? Iya, terutama di Dewan Keamanan, Security Council-nya. Yang 5 itu ya. Nah, kita tidak berhasil kan kemarin itu untuk menolakkan itu karena diveto oleh Amerika. Lalu kita bergerak ke sidang umum. Tapi di sidang umum ini di PBB itu dia tidak mempunyai kekuatan daya paksa. Hanya sifatnya mengecam begitu ya dan seterusnya gitu. Beda dengan Dewan Keamanan. Dewan Keamanan, kalau Dewan Keamanan kalau disetujui semua, mereka ada mekanisme untuk melakukan tindakan, misalnya menghentikan Israel. Tapi di sini enggak, mengecam. Cuman menurut saya kemarin itu cukup menarik dalam kasus Palestina Israel ini. Dari pemungutan suara itu kan hanya 14 kalau tidak salah yang menolak negara, dan umumnya itu negara kecil, kan menarik tuh. Jadi Amerika yang paling besar memang. Lalu ada beberapa negara Eropa saya lupa, tapi selebihnya itu negara kecil, di Fiji misalnya begitu-gitu ya. Australia abstain. Oke ya, kita bisa paham kalau dari politik mengapa dia abstain, karena mungkin di satu sisi dia butuh hubungan baik dengan Amerika, tapi di sisi lain dia nggak enak dengan negara-negara ini, termasuk dengan Indonesia. Cuman yang saya ingin katakan ada 114 yang mendukung resolusi itu. Nah, kalau kita beranjak atau berdasarkan pada tadi perspektif yang saya gunakan ini, apakah ini artinya bahwa ada kesadaran di antara negara 114 ini tentang tadi aspek kemanusiaan itu? Bahkan ada banyak kan yang menyetujui ini sebenarnya mempunyai hubungan dekat dengan Amerika. Singapura katanya diancam berkali-kali. Dia ini menentang dia pro Palestina tanda kutip. Nah, itu yang kita harapkan ke depan gitu loh. Nah, celah itu yang bisa sebenarnya dilakukan. Jadi kalau Indonesia misalnya kemarin itu melakukan inisiatif untuk melakukan ini, menurut saya itu sudah sangat bagus. Bahwa dia tidak berhasil, no problem, lain hal lagi. Tapi kita tadi yang saya sebut istilahnya, kita menjadi public international agenda setter. Jadi kita yang mengingatkan ke publik dunia, ke manusia, hey, ini ada masalah kemanusiaan loh. Menunjukkan komitmen kita. Ayo, mari kita sama-sama. Paling tidak Anda ngecam lah. Kalau Anda bisa bertindak akan lebih bagus. Kalau Anda bisa bantu akan lebih baik. Paling tidak kita menyadarkan orang bahwa ada masalah ini. Dan menurut saya itu mungkin jangka pendek tidak kelihatan hasilnya. Tapi jangka panjang, bagaimanapun juga orang Israel itu, saya kira banyak itu kaum mudanya yang sudah mulai mempunyai rasa kemanusiaan. Mereka merasa malu, merasa apa. Suatu hari mungkin akan menemukan hal-hal yang jauh lebih damai, jauh lebih manusiawi ya dalam menangani masalah konflik mereka dengan Palestina gitu. Yang terakhir Pak Dav, saya ingin menggeser itu pada wilayah yang lebih domestik gitu ya. Bagi Indonesia sendiri, Indonesia kita bisa klaster menjadi 2 ya, sebagai sebuah negara, nation state gitu, dan sebagai jaringan masyarakat sipil yang di mana-mana. Apa yang bisa kita lakukan? Dorongan apa yang bisa kita lakukan terhadap
terhadap korban ya, terutama korban yang ada di Palestina. Ya. Pertama saya kira saya sepakat tadi kita bisa bergerak ya pada isu ini dari dua jalur itu tadi, jalur negara dan jalur civil society-nya. Jalur negara, saya kira apa yang sudah kita lakukan ini sudah bagus, walaupun belum maksimal, mungkin ya belum maksimal. Maksud saya kita sudah bagus menyaksikan ini dan hasilnya seperti yang kita sebut tadi, resolusi PBB itu keluar gitu ya, kita menjadi inisiator salah satunya. Cuma mungkin ke depan mungkin kita bisa bergerak lebih ini lagi, misalnya itu ya, merapatkan barisan di antara negara-negara berkembang misalnya. Lalu kita memperkuat bargaining position kita dengan Amerika. Anda kalau nggak melakukan tekanan terhadap Israel, kami menolak ini Anda misalnya begitu. Cuman ini kan sangat idealis, apa mungkin atau tidak. Tapi saya kira kalau kita mampu melakukan itu, paling tidak di negara-negara ASEAN saja, itu menurut saya cukup kuat. Atau di antara negara-negara anggota OKI misalnya atau apa gitu ya. Nah itu satu. Yang kedua tadi public agenda setter itu gitu ya, pemerintah. Nah, dan itu juga sudah dilakukan sebagian. Tapi kita bisa lebih luas lagi misalnya mengkampanyekan itu. Nah, tapi yang paling penting yang menurut saya ini tadi, negara itu kan selalu punya keterbatasan karena norma-norma diplomasi lah macam-macam. Dia ngomong satu kata saja itu ada artinya ya nggak bisa. Oleh karena itu sering sekali negara itu tidak cukup efektif dalam menangani masalah ini. Civil society itu jauh lebih fleksibel. Dia misalnya memberikan bantuan itu bisa langsung dan seterusnya. Kita beri contoh sederhana saja dulu waktu kasus di Myanmar, bukan yang sekarang. Oh, yang sebelum Rohingya? Iya. Ya. Sebelum Rohingya ada kasus apa dulu, kudeta militer juga ya. Dulu pemerintah kita mau masuk situ, mau membantu, mau mengingatkan, tapi mereka menolak. Di-ban sama. Ya, tapi PMI bisa masuk atas inisiatif dari Pak JK waktu itu. Muhammadiyah juga bisa masuk dan berhasil gitu loh. Nah ini juga begitu maksudnya. Cuman kan dalam kasus Palestina ini mestinya norma-norma internasional itu diterapkan dan dihormati oleh Israel. Kan ada kalau rumah sakit nggak boleh diserang, orang menjaga ini kesehatan nggak boleh diserang, disentuh. Nah kalau keadaan sekarang ini bagaimana? Nah itu jaminan itu yang mestinya ada dari negara-negara organisasi internasional seperti PBB. Misalnya begitu, misalnya kita tahu mestinya Red Cross beroperasi itu, Palang Merah Indonesia atau apapun juga ya. Betul. Mestinya dia ada jaminan. Nah dalam kasus ini tidak ada. Ini yang makanya kita sebut bahwa Israel itu barbar. Ya, dia melawan hukum formal, hukum internasional gitu ya. Dan yang lebih parah lagi itu tadi kemanusiaan. Nah, tapi lalu kedua tadi civil society menurut saya di samping itu dia bisa melakukan tindakan langsung, aksi langsung, yaitu tadi mengumpulkan memobilisasi misalnya ya bantuan apapun juga untuk masyarakat yang membutuhkan di Palestina itu. Dan itu kadang jauh lebih efektif. Ya kita tahu ada banyak itu ya lembaga-lembaga yang Indonesia ini yang bergerak di sana dari dulu. Nggak tahu sekarang ini. Bahkan kita sempat ada pesantren dan lain-lain. Ada pesantren, ada rumah sakit, ada apa ya kan banyak. Cuman sekarang sangat mengkhawatirkan juga itu. Betul. Nah itu ini. Jadi di luar itu tadi mungkin satu lagi Indonesia mungkin harus bergerak. Bukan cuma kasus ini, tapi dia memperkuat norma-norma yang sudah ada itu. Jadi termasuk tadi loh, misalnya hukum humaniter itu harus dihormati oleh semua negara. Ya, dalam hal ini tentu Israel dalam konteks ini. Jadi itu mendorong negara-negara dunia itu harus memperkuat komitmen mereka bahwa hukum-hukum internasional itu harus tegakkan, HAM, humaniter dan sebagainya. Jadi kalau ada negara seperti Israel itu melakukan pelanggaran, ya mestinya harus bukan cuma dikecam, mestinya ditindak gitu. Kalau memang bangsa-bangsa dunia ini, yaitu tadi benar-benar menginginkan perdamaian yang dimaksud. Belum lagi target dari Israel sebagaimana Perdana Menterinya sampaikan adalah membumi hanguskan Hamas ya. Jadi kita bisa membayangkan
akan ada tragedi kemanusiaan yang jauh sangat parah luar biasa daripada yang terjadi sekarang. Ya. Sebenarnya ya coba perhatikan jargonnya Hamas ya. Ya. Mungkin dalam hukum humaniter dia memframe itu ya kalau ini kan kombatan, oke, perang. Tapi kan prakteknya ya. Di Hamas itu kan yang di perang itu bukan tentaranya, ya, betul. bukan aktivisnya, tapi ada perempuan, anak-anak, fasilitas publik. Kalau perempuan dan anak-anak itu juga terlibat di dalam baik sebagai mata-mata, baik sebagai anggota perang dari Hamas, dan itu ya, tapi itu juga dilakukan oleh negara lain juga kan. Ya. Bagi saya begini, itu harus tidak bisa dibuktikan, Pak Dafri. Nah, itu dia harus dibuktikan kan ada standarnya dalam hukum internasional itu apa yang dimaksud dan ini. Bahkan tentara anak misalnya kan nggak boleh juga. Cuma dalam kasus Palestina itu coba kita perhatikan agak ini ya, itu yang saya sebut dengan tadi kekerasan tidak menimbulkan. Coba lihat anak-anak Palestina itu ada bom ada apa, mereka nggak merasa takut, nggak merasa apa, sudah semacam kebal begitu. Ya. Nah, itu yang kemudian mereproduksi kekerasan yang lain. Jadi jangan berharap Israel itu akan aman kalau enggak. Makanya sekarang itu kan sangat mengkhawatirkan. Jangan-jangan ini strategi Israel itu membunuh anak-anak Palestina ini. Karena ketakutan terhadap nanti anak-anak ini akan melakukan di generasi berikut akan muncul kebencian kebencian yang lebih gawat lagi, apalagi mereka langsung menyaksikan kan. Iya. Dan ingat ke depan dukungan terhadap Palestina ini kelihatannya akan semakin besar. Betul. Jadi ini makanya tadi disebut genosida macam-macam. Membunuh anak ini jangan-jangan itu strategi mereka untuk menghancurkan bangsa Palestina itu, generasi penerusnya yang orang, wah itu sangat mengerikan kalau itu terjadi ya. Baik, sahabat Jogja Network, kita sudah bicara panjang lebar dengan Pak Damfri. Pak Damfri sudah berbagi pada poinnya adalah di luar aspek nation state, di luar aspek keagamaan, ada kemanusiaan ya yang harus kita dukung bersama, yang harus kita bela bersama-sama. Pada hari ini itu terjadi di Palestina, menimpa masyarakat Palestina, terutama masyarakat sipil. Tetapi ke depan siapapun sesungguhnya yang merasakan dampak yang serupa harus terus kita berikan dukungan. Terima kasih Pak Damfri. Terima kasih. Kita bertemu lagi pada isu yang lain dan pada pertemuan yang berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.